Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rina Dialicia Permata, absen 27 kelas 12 B1 itu akan menjelaskan tentang apa itu perbankan digital. Jadi apa sih perbankan digital itu? Perbankan digital adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui internet, teknologi digital tanpa perlu datang ke kantor cabang. Jadi kalian bisa mengakses itu di rumah aja tanpa ke kantor cabang. Terus selanjutnya ada perbedaan bank digital dan konvensional. Itu sangat jelas ya perbedaannya. Bisa dilihat dari aksesnya itu. Kalau bank konvensional itu kan harus datang ke bank. Terus kalau perbankan digital itu bisa diakses kapan saja melalui HP. Terus layanan kan tatap muka, dan kalau perbankan digital online dan otomatis pastinya. Terus biaya operasional juga itu perbankan konvensional lebih tinggi. Terus perbankan digital itu lebih ke efisien. Kalau keamanan, perbankan konvensional itu berbasis fisik. Perbankan digital itu cyber security dan enkripsi. Selanjutnya ada manfaat perbankan digital. Itu yang pertama ada kemudahan akses, dan yang kedua ada efisiensi biaya dan waktu, dan yang ketiga itu ada keamanan, dan yang terakhir itu ada inovasi keuangan. Selanjutnya ada jenis layanan perbankan digital. Itu yang pertama disebutkan ada mobile banking dan internet banking. Itu untuk transfer, pembayaran, dan cek saldo. Yang kedua ada e-wallet, itu seperti dompet digital untuk transaksi cepat. Contohnya itu ada GoPay, Dana, dan OVO. Yang ketiga ada digital lending. Digital lending itu pinjaman online tanpa agunan. Nah, selanjutnya itu ada fitur-fitur perbankan digital. Itu ada 4 fitur. Yang pertama itu ada fitur dasar. Fitur dasar itu ada perbankan digital itu bisa cek saldo dan mutasi rekening, menampilkan saldo dan riwayat transaksi secara real time. Terus yang kedua ada transfer. Jadi bisa kirim uang ke rekening bank lain, baik domestik maupun internasional. Yang ketiga ada pembayaran tagihan. Itu bisa buat bayar listrik, air, telepon, internet, TV kabel, dan lain-lain. Yang kedua ada fitur keamanan. Itu yang pertama bisa autentik 2 faktor 2FA menggunakan OTP, one time password, atau biometrik. Yang kedua ada token dan enkripsi, keamanan tambahan untuk transaksi besar. Yang ketiga notifikasi transaksi. Jadi itu ada pemberitahuan setiap ada transaksi masuk kayak gitu. Terus ada fitur investasi dan keuangan. Yang pertama itu ada deposito online. Terus yang kedua itu ada obligasi dan surat berharga negara atau SBN. Itu bisa buat dikelola dan diinvestasikan. Terus ada fitur yang terakhir itu ada pengajuan kredit dan online. Itu bisa diajukan KTA, KPR, atau kredit kendaraan tanpa ke bank. Terus yang kedua ada pay later dan BNPL atau buy now pay later. Itu fasilitas pembayaran tunda dengan tenor tertentu, monitoring cicilan dan tagihan, cek dan bayar cicilan kredit dengan mudah. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan perbankan digital. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan itu kemudahan akses, jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Terus yang kedua ada keamanan yang ditingkatkan. Itu dilengkapi dengan autentikasi ganda dan enkripsi data dan fitur keamanan lainnya, jadi aman. Terus yang ketiga itu efisiensi waktu dan biaya.
tidak perlu antre dan bisa melakukan transaksi lebih cepat. Yang keempat itu banyak fitur inovatif seperti tabungan otomatis, investasi, dan pembayaran tagihan dengan satu aplikasi. Yang terakhir ada kekurangan perbankan digital. Yang pertama, risiko keamanan cyber, rentan terhadap peretasan, phishing, dan kebocoran data. Yang kedua, keterbatasan fisik. Tidak semua layanan bisa dilakukan secara online, seperti pencarian uang tunai dalam jumlah besar. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Jika server bank mengalami gangguan atau terjadi pemadaman listrik, layanan bisa terhambat dan waktunya biasanya cukup lama. Yang keempat, kesulitan bagi orang yang gaptek. Sebagian orang, terutama yang lebih tua, mungkin kesulitan mengakses layanan digital.